Nah, tahukah teman-teman bahwasanya toko kelontong merupakan salah satu jenis usaha yang tertua di Indonesia. Jadi keberadaan toko kelontong ini dari dulu, dari zaman nenek moyang kita sudah ada ya. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bisnis Retail Community, channel yang banyak membahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong dan toko sembako. Nah, di video kali ini aku akan jawab salah satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar pada video saya. Nah, katakan aja pertanyaan ini muncul dari Mbak Dewi ya. Namanya aku sebut Mbak Dewi aja. Nah, katanya, Mbak Mika, apakah keberadaan toko kelontong bisa tetap eksis di tengah zaman yang makin maju saat ini? Nah, di sini aku akan menjawab teman-teman pertanyaan ini ya. Di awal tadi aku sudah sebutkan bahwasanya toko kelontong ini merupakan jenis usaha yang paling tua di Indonesia. Jadi udah lama sekali loh toko kelontong ini ada. Jadi kita nggak usah ragu, sampai saat ini toko kelontong tetap eksis kan? Nah, di sini aku coba analisa, mungkin ya Mbak Dewi ini seorang karyawan atau pemilik usaha yang bukan bergerak di bidang toko kelontong. Jadi mungkin saja dia mau memutar haluan untuk buka usaha toko kelontong. Jadi dia mau mastiin nih, apakah usaha toko kelontong ini masih menjanjikan. Nah, menurut analisa saya yang kedua, mungkin Mbak Dewi ini ya dia sudah punya toko kelontong nih. Sebelumnya dia sudah pemilik toko kelontong, tapi belakangan ini tokonya mungkin tidak seramai dulu lagi, tidak sehebat dulu lagi penjualannya, mungkin sudah mulai sepi ya. Nah, di sini aku mau jawab teman-teman ya, menurut analisa saya sudah menekuni usaha toko kelontong ini lebih dari 10 tahun. Dan yang namanya pasang surut, setiap usaha pasti ada ya, kadang di atas, kadang di bawah ya seperti roda. Nah, ya teman-teman, tapi satu hal yang aku percaya, usaha toko kelontong ini akan tetap menjanjikan di tengah gempuran pesaing-pesaing kita yang semakin banyak ya. Tapi aku tetap percaya ini akan tetap menjanjikan. Kenapa? Karena kita menyediakan semua kebutuhan orang banyak sehari-hari ya. Jadi aku mau tanya nih ke teman-teman ya, anak-anak yang mau berangkat ke sekolah, disiapin sarapan sama ibunya. Mungkin sarapan telur carinya di toko kelontong, atau susu UHT belinya di toko kelontong. Nah, seorang bapak yang mau pergi kerja nih, pengen ngopi dulu sebelum berangkat kerja, pengen ngopi sambil sambil merokok. Mereka carinya di mana? Adanya di toko kelontong kan? Nggak mungkin ada di Panglong. Ya, kalau anak-anak sekolah juga mau berangkat nih, pengen beli buku, adanya di toko kelontong. Jadi teman-teman lengkapi toko kalian dengan alat tulis juga. Nah, siapa lagi nih kira-kira? Nah, anak-anak gadis. Ya, mereka datang bulanan setiap bulan kan. Mereka butuh yang namanya pembalut. Adanya di toko kelontong. Seorang ibu yang masih punya anak kecil, mereka pakai popok, diapers. Adanya di mana? Di toko kelontong juga, teman-teman. Jadi toko kelontong itu menyediakan semua kebutuhan harian masyarakat, mulai dari perawatan tubuh, sabun mandi, bersih-bersih rumah tangga, ya, deterjen, ya, pemutih, sabun, semuanya di toko kelontong. Nah, teman-teman, di sini saya mau pastikan sekali lagi, saya yakin toko kelontong ini akan tetap eksis. Tinggal kita bagaimana kita berbenah supaya toko kita tetap diminati dan tetap bisa jaya. Nah, memang ya teman-teman, sekarang ini memang ada beberapa jenis usaha yang memang keberadaannya menurun ya. Ya, katakan aja lah, kalau kita review penjualan kita yang sebelum COVID dengan saat ini, itu jauh sekali perbedaannya. Ditambah lagi pesaing-pesaing dan banyak aspek yang mempengaruhi. Nah, tapi percayalah kalian, usaha toko kelontong ini masih menjanjikan. Kalau kita melihat saat ini juga ya usaha-usaha retail yang besar-besar sekalipun banyak menutup gerainya, banyak tutup. Apalagi kita yang kecil-kecil, yang model kita pas-pasan. Jadi intinya teman-teman, kita lakukan yang terbaik buat usaha kita. Kita tekuni usaha kita, percayalah kalau kita tekuni, kita sungguh-sungguh, pasti kita dapat hasil yang lebih. Ya, mulai berbenah di toko kita masing-masing, benahi semua rak-rak kita, jangan sampai ada stok kita yang kosong terlalu lama.
Jadi intinya ya kita lakukan yang terbaik. Kalau kita lakukan yang terbaik, pasti pelanggan-pelanggan kita yang lama, yang sudah lama nggak datang, datang kembali. Nah, sekian saja dulu teman-teman sharingnya. Semoga jawaban saya bisa membantu ya buat Mbak Dewi. Dan buat teman-teman semua, semangat tetap mengerjakan dan berbenah di toko kita. Bye-bye.